Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Pemberontakan Jaya Katuang. Para raton dan kidung Harsawijaya menceritakan Jaya Katuang menyimpan dendam karena leluhurnya Kertajaya dikalahkan Ken Arok pendiri Singosari. Suatu hari ia menerima kedatangan Wirondaya, putra Arya Wiraraja, yang menyampaikan surat dari ayahnya berisi anjuran supaya Jaya Katuang segera memberontak karena saat itu Singosari sedang dalam keadaan kosong, ditinggal sebagian besar pasukannya keluar Jawa. Adapun Arya Wiraraja adalah mantan pejabat Singosari yang dimutasi ke Sumenep karena dianggap sebagai penentang politik Kertanegara. Jaya Katuang melaksanakan saran Arya Wiraraja. Ia mengirim pasukan kecil yang dipimpin Jaran Guyang menyerbu Singosari dari utara. Mendengar hal itu, Kertanegara segera mengirim pasukan untuk menghadapi yang dipimpin oleh menantunya bernama Raden Wijaya. Pasukan Jaran Guyang berhasil dikalahkan, namun sesungguhnya pasukan kecil ini hanya bersifat pancingan supaya pertahanan kota Singosari kosong. Pasukan kedua Jaya Katuang menyerang Singosari dari arah selatan, dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang. Dalam serangan tak terduga ini, Kertanegara tewas di dalam istananya. Menurut prasasti Kudedu, Ardaraja putra Jaya Katuang yang tinggal di Singosari bersama istrinya ikut serta dalam pasukan Raden Wijaya. Tentu saja ia berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi pasukan ayahnya sendiri. Ketika mengetahui kekalahan Singosari, Ardaraja berbalik meninggalkan Raden Wijaya dan memilih bergabung dengan pasukan Gelang-Gelang. Peristiwa kehancuran Singosari terjadi tahun 1292. Jaya Katuang lalu menjadi raja dengan Kadiri sebagai pusat pemerintahannya. Atas saran Arya Wiraraja, Jaya Katuang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik untuk dibuka menjadi kawasan wisata perburuan. Sesungguhnya Arya Wiraraja telah berbalik melawan Jaya Katuang. Saat itu ia ganti membantu Raden Wijaya untuk merebut kembali tahta peninggalan mertuanya. Pada tahun 1293, pasukan Mongol datang untuk menghukum Kertanegara yang telah berani menyakiti utusan Kubilai Khan tahun 1289. Pasukan Mongol tersebut diterima Raden Wijaya di desanya yang bernama Mojopahit. Raden Wijaya yang mengaku sebagai ahli waris Kertanegara bersedia menyerahkan diri kepada Kubilai Khan asalkan terlebih dahulu dibantu mengalahkan Jaya Katuang. Berita Sina menyebutkan perang terjadi pada tanggal 20 Maret 1293. Gabungan pasukan Mongol dan Mojopahit mengempur kota Kadiri sejak pagi hari. Sekitar 5.000 orang Kadiri tewas menjadi korban, dan akhirnya pada sore harinya Jaya Katuang menyerah dan ditawan oleh kapal Mongol. Dikisahkan kemudian pasukan Mongol ganti diserang balik oleh pihak Mojopahit untuk diusir keluar dari tanah Jawa. Sebelum meninggalkan Jawa, pihak Mongol sempat menghukum mati Jaya Katuang dan Ardaraja di atas kapal mereka. Menurut kitab para raton dan kidung Panji Wijayakrama, Jaya Katuang yang telah menyerah lalu ditawan di benteng pertahanan Mongol di Hujung Galuh. Menurut para raton dan kidung Harsawijaya, ia meninggal di dalam tahanan penjara Ujung Galuh setelah menyelesaikan sebuah karya sastra berjudul
Kidung Wukir Polaman. Demikian sekilas kisah pemberontakan Jayakatwang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.